belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Oh, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Oh, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, oleh karena kasih dan anugerah Tuhan kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah di minggu pagi ini di awal bulan Juli tahun 2021. Untuk itu mari kita mempersiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mengawali ibadah pada saat ini saya mengajak jemaat untuk berdiri. Bersama-sama kita akan menyanyikan pujian dari puji-pujian Kristen nomor 13, yaitu Pujilah Allah. Terpujilah Allah karena kasih-Nya yang begitu besar bagi kita. Kasih-Nya
Dengarkanlah nats pembimbing kita pada saat ini yang terdapat dari 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-23 sampai yang ke-24. Bernyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Demikianlah nats pembimbing kita pada saat ini, dan saya mengajak jemaat untuk bersaat teduh di hadapan Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengan penuh sukacita mari kita bersama-sama menyanyikan pujian ini. Kesukaan yang ceria hanya ada dalam Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak seluruh jemaat untuk berdiri. Mari bersama-sama kita mengucapkan akan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan memasuki doa-doa syafaat kita pada hari ini. Hal yang perlu kita doakan, kembali kita berdoa untuk proses pemilihan majelis, dan terkait di dalam hal ini saya akan membacakan pengumuman mengenai pemilihan majelis GKI Gracia 2021-2022. Berdasarkan hasil pemungutan suara bakal calon majelis jemaat yang telah dilaksanakan pada tanggal 27-28 Juni 2021 via telepon, melihat kepada seleksi yang dilakukan oleh hamba Tuhan selaku panitia dengan mengacu kepada tata tertib Sinode GKI Sulsel pada pasal 19 mengenai perihal syarat-syarat calon majelis jemaat ayat 1 sampai ayat 10, dengan demikian secara sah menyampaikan kepada seluruh jemaat ada 5 nama dari jemaat yang memenuhi seluruh syarat untuk menjadi calon majelis GKI Gracia periode 2021-2022. Melihat kepada tata tertib pemilihan majelis pasal 23 ayat yang keempat mengenai pelaksanaan pemilihan majelis jemaat, jumlah bakal calon majelis tidak mencapai ketentuan pelaksanaan pemilihan majelis tahap 2, sehingga panitia memutuskan menjadikan 5 bakal calon secara langsung terpilih menjadi majelis gereja GKI Gracia periode 2021-2022. Oleh karenanya proses pemilihan telah berakhir. Dengan demikian, panitia menyampaikan kepada jemaat nama-nama yang diusung dan telah terpilih. Yang pertama, Hendrik Chiu. Kedua, Ibu Melinda. Ketiga, Margaret Mulyawan. Yang keempat, David Kam. Yang kelima, Joseph Maramis. Mengacu kepada tatib pasal 23 ayat yang ke-6 mengenai pelaksanaan pemilihan majelis jemaat, nama-nama yang terpilih akan diumumkan kepada jemaat selama 2 kali hari Minggu berturut-turut dalam rangka memberikan kesempatan kepada jemaat untuk memberikan penilaian. Bila ada tanggapan khusus mengenai nama-nama tersebut, disampaikan kepada penginjil Yosua selaku ketua panitia dengan tertulis disertai nama dan alasan-alasan yang jelas. Demikian pengumuman ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang akan merayakan ulang tahun pernikahan sepanjang bulan Juli ini. Yang pertama ada Ibu Cendra Lili pada tanggal 13 Juli, kemudian penginjil Yosua 19 Juli, Ibu Yuliana Rustan pada tanggal 24 Juli, Ibu Eti Wikarsa pada tanggal 31 Juli, Grace Kam pada tanggal 31 Juli. Kemudian yang merayakan ulang tahun pernikahan, Pak Jin Santosa dan Eli Santosa pada tanggal 5 Juli, kemudian Pak Nelson dan Ibu Melinda pada tanggal 28 Juli. Mari kita berdoa. Sekali lagi ya Tuhan, pada kesempatan hari ini kami mengucap syukur kepadamu, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan, untuk pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Ada kesempatan bagi kami bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan di dalam ibadah pada hari ini. Dan secara khusus pada kesempatan hari ini kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami di hadapan Tuhan. Dan pada kesempatan hari ini ya Tuhan, kami mau berdoa, kami mau bersyukur untuk proses pemilihan majelis yang sudah kami laksanakan tahap demi tahap. Dan pada akhirnya ya Tuhan, kami sudah mendapatkan 5 nama yang sudah bersedia untuk melayani di dalam kemajelisan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan yang akan menolong mereka, Tuhan yang akan memberikan kemampuan bagi mereka untuk melayani, Tuhan yang memberikan hati yang sungguh-sungguh untuk mengabdikan diri, melayani Tuhan di dalam kemajelisan ini. Kami berdoa secara khusus sampai pada tahap pelantikan nanti. Tuhan memberkati juga untuk hamba Tuhan yang akan melayani, yang akan melantik setiap jemaat,
setiap majelis yang terpilih ini ya Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga, dan pada kesempatan hari ini kami juga bersyukur bersama dengan seluruh jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan sepanjang Juli ini. Kami sungguh menikmati kebaikan Tuhan. Tuhan sudah memberkati seluruh jemaat Tuhan. Tuhan sudah menambahkan usia 1 tahun lagi bagi mereka, baik ulang tahun pernikahan maupun secara kelahirannya Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang akan terus menolong memberkati kehidupan jemaat Tuhan, berkati mereka dalam pernikahan, kehidupan pernikahan mereka, berkati mereka di dalam keluarga mereka ya Bapa. Terpujilah Engkau Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk seluruh jemaat Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkati di dalam usaha pekerjaan, berkati kehidupan mereka dalam kesehatan mereka. Di tengah-tengah situasi pandemi yang sedang mewabah ini, biarlah kasih Tuhan senantiasa mereka rasakan dalam kehidupan mereka. Tuhan menolong mereka, Tuhan memelihara kehidupan mereka. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saya mempersilakan seluruh jemaat Tuhan bangkit berdiri. Mari kita sama-sama berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. diberi bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. 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 Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama dengan penuh sukacita kita menyanyikan pujian ini. Bekerja selamat siang, tatkala fajar terang. Tiba saatnya kita akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu jemaat Tuhan, saya mengajak untuk berdiri. Mari bersama-sama kita menyanyikan pujian dari Puji-pujian Kristen nomor 25,
yaitu memperkenankan hati Tuhan. Marilah setiap kita menjadi pribadi-pribadi yang memperkenankan hati Tuhan. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan, gunakan tiap waktu, menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan, gunakan tiap waktu, menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Salam jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk beribadah, menghampiri Tuhan dalam ibadah minggu, dan tiba saatnya kita akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyampaikan bahwa mungkin ada jemaat Tuhan yang bertanya, mengapa saya menyampaikan firman Tuhan, rekamannya di rumah, tidak rekaman di gereja. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kurang lebih 2 minggu saya mengambil cuti pulang di Kalimantan Barat atau di Pontianak, begitu ya. Dan di Pontianak adalah merupakan salah satu kota yang masuk di zona merah COVID-19. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sepulang dari sana majelis bersama dengan hamba Tuhan, kami sepakat untuk saya selama kurang lebih 2 minggu ini berada di rumah dan tidak pergi ke gereja untuk mengambil bagian dalam pelayanan rekaman di gereja. Tetapi setiap aktivitas pelayanan lain sebagainya dapat berjalan dengan dilakukan di rumah di mana saya tinggal, begitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya juga menghimbau untuk jemaat Tuhan agar tetap menjaga kesehatan, begitu ya, menggunakan masker dan tetap mengandalkan Tuhan. Minta perlindungan dan pertolongan yang daripada Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang sungguh baik dalam hidup kami. Engkau memberkati kami sampai saat ini ya Tuhan. Oleh karena berkat pertolongan Tuhan, kami boleh menikmati itu semua karena anugerah Tuhan. Tiba saatnya ya Tuhan, kami akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Bapa di sorga, Engkau memberkati kami. Biarlah melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini boleh meneguhkan iman kami, menguatkan kami, agar kami terus boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita yang membaca,
merenungkan dan melakukan akan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah kita pada hari ini adalah melayani di dalam kelemahan. Di dalam bulan ini kita akan membahas tentang pelayanan. Bagaimana pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita, tugas dan tanggung jawab adalah anugerah dan kemurahan Tuhan. Yaitulah pelayanan yang Tuhan izinkan untuk kita boleh lakukan dalam kehidupan kita dan dalam gereja kita. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang pelayanan. Ada banyak orang yang tahu tentang pelayanan, begitu ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada banyak juga orang yang tidak memahami dengan benar arti atau makna dari pelayanan itu. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana pelayanan yang benar di hadapan Tuhan, melayani justru bukan di dalam kekuatan kita, akan tetapi melayani di dalam kelemahan yang kita miliki. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kata pelayanan ini berasal dari bahasa Yunani yang digunakan oleh Rasul Paulus, yaitu diakonos. Kalau kita boleh terjemahkan di dalam bahasa sehari-hari, begitu ya, diakonos ini sama seperti diakonia, begitu ya. Hanya ada begitu banyak orang yang salah paham atau salah mengerti, sehingga ketika memahami diakonos itu hanya berorientasi kepada pelayanan sosial, begitu ya, pelayanan ke rumah sakit atau pelayanan bagi bantuan bagi orang-orang yang terkena bencana alam, gitu ya. Kenapa? Karena mendengar istilah diakonia. Ada juga orang yang salah paham atau salah mengerti ketika berbicara tentang diakonos, ya, tentang pelayanan itu hanya untuk orang-orang tertentu saja. Hamba-hamba Tuhan lah, majelis lah, pengurus gereja, dan lain sebagainya. Itulah pemahaman-pemahaman yang salah tentang pelayanan. Nah, pada hari ini kita akan melihat apa sih arti diakonos itu. Arti diakonos itu adalah, Bapak Ibu Saudara, di mana ketika kita melihat, ya, ketika kita memikirkan, ketika kita mendengar, ketika kita berbicara, ya, semua itu berorientasi kepada Tuhan. Nah, itulah diakonos. Artinya ketika kita melihat sesuatu, Bapak Ibu Saudara, dan ketika kita melihat itu kita berorientasi, motivasinya, ya, berorientasi kepada Tuhan, itulah pelayanan. Ketika kita memikirkan sesuatu, berpikir, begitu ya, dan orientasi dari pikiran kita adalah untuk kemuliaan Tuhan, itulah pelayanan. Ketika kita berbicara, menyampaikan atau memberitakan kabar baik untuk kemuliaan Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan cerita tentang Tuhan kepada sesama kita, itulah pelayanan. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, istilah diakonos, istilah pelayanan, itu tidak bisa dibatasi hanya di dalam lingkup gereja saja. Atau pelayanan itu tidak bisa dibatasi di dalam sebuah lingkup yayasan tertentu saja. Tetapi pelayanan adalah, ya, sesuatu hal yang kita kerjakan, yang kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari, yang berorientasi kepada Tuhan. Contohnya, Bapak Ibu Saudara, ketika kita bekerja, ketika kita melakukan pekerjaan dan pekerjaan itu kita pikirkan dan kita kerjakan. Apakah pekerjaan itu kita kerjakan hanya untuk kepentingan, kepuasan diri sendiri, atau pekerjaan yang kita lakukan itu untuk memuliakan nama Tuhan? Jadi kalau kita melakukan pekerjaan untuk memuliakan nama Tuhan, itulah pelayanan. Kalau kita melakukan pekerjaan hanya untuk kepentingan dan kepuasan diri sendiri, itu bukan pelayanan. Ada banyak contoh, Bapak Ibu Saudara, dalam hal melayani Tuhan. Dalam hal sederhana sekalipun kita bisa melayani Tuhan. Satu kali, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada seorang anak. Anak ini didiagnosis, begitu ya, dia mengalami penyakit yang sangat vital sekali, begitu ya. Sudah stadium 4 penyakitnya, dan dia
hanya memiliki kesempatan hidup hanya beberapa waktu lamanya lagi. Nah, di akhir hidupnya Bapak Ibu Saudara, dia pergi bersama dengan orang tuanya ke gereja, begitu ya. Ketika dia beribadah bersama-sama dengan orang tuanya, dan di akhir ibadah Bapak Ibu, hamba Tuhan atau pendetanya menyampaikan pengumuman. Dan pengumumannya adalah mengajak jemaat, begitu ya, untuk dapat mendukung pelayanan untuk membangun gedung gereja. Nah, pada waktu itu anak ini tergerak, Bapak Ibu Saudara. Anak ini tergerak, dan ketika dia pulang dari gereja, dia berkomitmen kepada Tuhan. Tuhan, di akhir hidup saya mau mendukung pelayanan ini. Tapi saya ini hanya anak-anak, saya ini dari keluarga yang tidak mampu. Seberapapun yang saya akan simpan, saya mau uang itu untuk mendukung pelayanan pembangunan gedung gereja. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, setelah lewat 1 bulan, 2 bulan, dan 3 bulan, anak ini meninggal dunia, dipanggil oleh Tuhan. Tetapi pada waktu ibadah penghiburan, begitu ya, jemaat semua hadir, dan pada waktu orang tuanya menyampaikan kata sambutan, dan orang tuanya atau papanya menyampaikan sesuatu kepada Pak Pendeta. Dia menyampaikan kepada Pak Pendeta, di akhir hidup anak saya, dia memberikan sebuah celengan, begitu ya, untuk pelayanan di gereja ini. Dan di dalam celengan itu ada secari kertas, dan secari kertas itu tertulis, itu adalah uang untuk mendukung pelayanan pembangunan gedung gereja. Apakah banyak jumlahnya? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hanya berjumlah $5 saja. Dan pada waktu itu semua jemaat Tuhan tergerak hatinya oleh belas kasihan, dan mereka tertegur melalui apa yang dilakukan oleh anak ini, melalui kesederhanaannya, melalui akhir hidupnya, dia boleh memberikan semuanya, memberikan apa yang menjadi bagian Tuhan untuk mendukung pelayanan di gereja. Itulah pelayanan, melayani Tuhan sampai akhir hidup, melayani Tuhan dengan segenap hati. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, mereka menukarkan uang yang $5 ini dengan uang-uang mereka, persembahan, sehingga pembangunan gedung gereja itu terbangun dengan uang yang berjumlah $5 dari anak kecil ini. Jemaat Tuhan yang terkasih, melalui cerita ini mengingatkan kepada kita bahwa pelayanan itu bukan dimulai dari hal-hal besar, tapi pelayanan itu dimulai dari hal-hal yang sangat sederhana, yang memuliakan nama Tuhan. Segala sesuatu yang kita pikirkan, yang kita kerjakan, yang kita lihat, yang kita bicarakan, yang kita dengar, yang berorientasi untuk kemuliaan Tuhan, itulah arti dari sebuah pelayanan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini sungguh akan memberkati kita, di mana Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa melayani di dalam kelemahan itu adalah sesuatu yang indah, saudara. Melayani di dalam kelemahan itu adalah prinsip dari Alkitab untuk kita boleh melayani Tuhan. Mari kita melihat di dalam ayat firman Tuhan ini, kalimat demi kalimat, dan kita akan melihat makna rohani yang dapat menguatkan dan meneguhkan iman kita agar kita tetap setia dalam melayani Tuhan. Yang pertama, mari kita melihat di dalam ayat yang ke-9 ini. Ayat yang ke-9 ini dimulai dari kalimat, tetapi jawab Tuhan kepadaku. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat ini merupakan jawaban yang Tuhan berikan kepada Rasul Paulus atas setiap pergumulan-pergumulan yang dia alami, atas setiap seruan-seruannya kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-8, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, di dalam pelayanan Rasul Paulus, dia tidak hanya mengandalkan dirinya, tetapi dia berseru kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Dia tahu, saudara, ada banyak pergumulan di dalam pelayanannya.
Ada banyak kekurangan dan kelemahan yang Rasul Paulus miliki. Oleh karena itulah dia bukan lari kepada pengandalan dirinya, tetapi dia lari kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Dan ini hal yang luar biasa. Ketika Rasul Paulus berseru kepada Tuhan dalam ayat yang ke-9, Yesus atau Tuhan menjawab setiap seruan-seruannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah jawaban daripada Tuhan? Mari kita melihat di dalam kalimat berikutnya. Dikatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Di dalam kalimat ini dikatakan bahwa cukuplah, ya, kasih karunia Tuhan kepada Rasul Paulus. Inilah jawaban yang Tuhan berikan kepada Paulus dalam melayani Tuhan. Bahwa Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Kasih karunia kepada Rasul Paulus untuk melayani Tuhan dengan setia. Meskipun di tengah tantangan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kekurangan dan kelemahan yang Rasul Paulus alami, Tuhan memberikan kasih karunia yang cukup kepada Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita melihat kasih karunia adalah wujud kasih Tuhan kepada kita. Oleh karena itu saudara, kasih karunia Tuhan itu Bapak Ibu Saudara dapat dipahami atau dapat dimengerti dalam beberapa hal, begitu ya. Kalau dalam bahasa Yunani itu artinya itu adalah karis, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, dari karis itu biasanya begitu ya, kalau bahasa Yunani itu dia bukan seperti bahasa Indonesia yang maknanya itu hanya satu kata, satu makna, begitu ya. Tetapi kalau bahasa Yunani itu ya, satu kata itu memiliki berbagai macam makna, dan makna itulah ya yang dapat meneguhkan dan menguatkan iman kita kalau kita boleh mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan. Nah, yang pertama saudara, kasih karunia itu adalah bentuk dari ucapan syukur yang Rasul Paulus boleh naikkan kepada Tuhan. Jadi arti kasih karunia itu adalah ucapan syukur ya yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena pelayanan yang Tuhan berikan kepada Rasul Paulus itu adalah kemurahan Tuhan, adalah kasih karunia Tuhan. Dan respon ya dari Rasul Paulus atas pelayanan yang dia terima adalah ucapan syukur, ya. Kalau kita melihat tulisan-tulisan Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, selalu dimulai daripada kata ucapan syukur. Aku bersyukur kepada Tuhan. Aku bersyukur kepada Tuhan. Semua itu Rasul Paulus landaskan dengan ucapan syukur. Kenapa? Karena Tuhan memilih Rasul Paulus untuk menjadi hambanya, melayani Tuhan. Dan respon Rasul Paulus adalah dia mengucap syukur atas pelayanan yang Tuhan izinkan dia lakukan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya tidak mudah untuk melayani Tuhan, gitu ya. Ketika dipercayakan untuk memimpin pujian, ketika dipercayakan untuk menjadi singers, ya, ketika dipercayakan untuk melakukan hal-hal kegiatan di dalam pelayanan di gereja, Bapak Ibu Saudara, hal itu tidaklah mudah, saudara. Tetapi yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita, landasan utama, hal yang paling utama yang harus kita terima atau kita responi dari setiap tanggung jawab pelayanan yang Tuhan berikan adalah marilah kita bersyukur atas kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak semua orang dipilih oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Ada banyak kita yang meresponi dengan kekhawatiran. Ada banyak kita yang meresponi pelayanan dengan ketakutan. Ada banyak kita yang meresponi pelayanan merasa bahwa diri tidak layak. Ada banyak yang lain yang lebih layak. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini menegur kita. Bagaimana Rasul Paulus, meskipun di dalam kelemahan kekurangan yang dia miliki, dia menerima kasih karunia itu dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Karena pelayanan
yang Tuhan berikan kepada Rasul Paulus. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, saudara, kasih karunia adalah wujud ya yang Tuhan berikan kepada kita dalam bentuk sukacita. Ya, di mana Tuhan mempercayakan pelayanan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, itu adalah wujud sukacita yang harus keluar dari dalam hati kita untuk meresponi pelayanan kasih karunia itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nggak mudah begitu ya. Tidak mudah untuk bersukacita, Bapak Ibu Saudara. Ketika dipercayakan melayani itu nggak mudah untuk bersukacita. Bahkan ada orang yang ketika menerima pelayanan semalam-malaman tidak tidur. Ada asumsi-asumsi negatif yang dalam pikirannya menganggap bahwa nanti bagaimana ya kalau pelayanan ini kacau. Bagaimana ya kalau pelayanan ini hancur. Bagaimana ya kalau pelayanan ini tidak berjalan dengan baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang memikirkan hal itu bukanlah tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita adalah mengerjakan setiap pelayanan yang Tuhan izinkan kita lakukan. Tapi semua hal yang akan terjadi dalam pelayanan itu adalah tanggung jawab yang Tuhan lakukan. Biarlah kita mengerjakan apa yang bagian kita. Dan kita biarkan Tuhan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang kita belum melangkah, belum berperang sudah kalah terlebih dahulu dalam melayani Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bersukacita, hati yang gembira, Alkitab mengatakan adalah obat. Dalam hal itu juga Bapak Ibu Saudara, ketika hati kita gembira menyambut pelayanan, menerima pelayanan dengan bersukacita, ya, hal itulah Bapak Ibu Saudara yang membuat kita tetap bersemangat untuk melayani Tuhan, ya. Bersemangat untuk memberitakan kasih Tuhan, bersemangat untuk melakukan setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Itu yang kedua Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, kasih karunia adalah bentuk kebaikan Tuhan. Kasih karunia adalah bentuk kebaikan Tuhan. Rasul Paulus menyadari bahwa kebaikan Tuhan dalam hidupnya itu tidak terbatas, saudara. Karena itulah untuk membalas kebaikan Tuhan, ia menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, seringkali saya agak terkejut Bapak Ibu Saudara ketika melihat ada banyak orang di luar sana yang berdoa kepada Tuhan untuk minta berkat Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ya, sedikit dari orang-orang yang berdoa minta berkat Tuhan itu yang mau membalas kebaikan Tuhan dengan mengambil bagian sedikit dalam pelayanan. Ada banyak orang demikian begitu ya. Ada banyak orang meminta berkat Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, tetapi tidak mau melayani Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini ibarat ya, ketika mungkin ya Bapak Ibu Saudara menjadi seorang pimpinan di sebuah perusahaan atau di sebuah usaha yang Bapak Ibu lakukan. Bapak Ibu memiliki karyawan begitu ya, dan karyawannya begitu ya minta gaji kepada atau minta dinaikkan gaji kepada kita begitu ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, karyawan ini tidak mau bekerja ya. Karyawan ini tidak mau bekerja dengan baik, mementingkan diri sendiri. Apa yang dilakukan? Pasti kita sebagai pimpinan begitu ya, sebagai bosnya begitu ya, kita akan memecat dia karena dia adalah karyawan yang tidak baik. Bapak Ibu Saudara, demikian juga ada banyak orang hanya minta berkat Tuhan, tapi tidak mau melayani Tuhan dalam segala hal Bapak Ibu Saudara. Tapi saya bersyukur kalau jemaat Tuhan GKI Gracia tetap setia melayani Tuhan walaupun hal-hal sederhana. Dan jaga itu baik-baik. Dan biarlah semangat pelayanan itu tetap ada Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena Tuhan itu sudah begitu baik dalam hidup kita. Tuhan itu sudah begitu baik, dia boleh memberkati usaha pekerjaan kita, memberkati keluarga kita, memberkati kesehatan kita. Biarlah ya Bapak Ibu Saudara, balaslah kebaikan Tuhan itu walaupun dengan hal-hal sederhana. Untuk kita boleh melakukan melayani Tuhan. Bukan hanya di gereja, bukan hanya dalam segala, bukan hanya di sebuah yayasan,
Tetapi Bapak Ibu Saudara, dalam segala hal hidup kita, aspek hidup kita, layanilah Tuhan dengan setia. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita mau melihat kembali dalam bagian ayat firman Tuhan ini, kalimat berikutnya. Dikatakan, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan pernyataan Tuhan yang berbeda dari prinsip dunia, di mana Bapak Ibu Saudara, prinsip dunia mengatakan bahwa di dalam kekuatanlah, di dalam segala hal yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, semuanya dapat berjalan dengan baik, semuanya dapat dilakukan. Tetapi berbeda dengan prinsip Alkitab, justru di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah prinsip Alkitab yang begitu indah. Oleh karena itu saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan, menolak pelayanan. Aduh, saya ini tidak punya karunia seperti orang lain. Aduh, saya ini punya kelemahan. Aduh, saya ini punya kekurangan. Bapak Ibu Saudara, justru ketika kita mengatakan hal itu, disitulah Tuhan akan memakai kita. Begitu ya? Kenapa? Karena di dalam kelemahan, di dalam kekuranganlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kata kelemahan dalam ayat ini memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, kelemahan ini berbicara tentang kelemahan tubuh atau kelemahan fisik, ya. Saudara, Paulus bukanlah seorang yang kuat secara fisik, saudara. Ya, dia harus berjalan ke kota satu ke kota lainnya. Dan pada waktu itu tidak ada kendaraan seperti saat ini. Dia harus berjalan melewati perjalanan yang sangat jauh untuk memberitakan Injil. Dan pastinya dia akan mengalami kelelahan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi meskipun dia mengalami kelemahan secara tubuh, kelemahan secara fisik, tidak menghalangi, tidak membatasi semangat dia untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak mudah melayani Tuhan, bukan? Kadang di tengah-tengah kecapean kita, di tengah-tengah kelemahan kita, atau rumah kita yang jauh dari gereja misalnya, dan lain sebagainya, kelemahan-kelemahan itu jangan sampai membuat semangat kita melayani Tuhan menjadi kendor. Tetapi justru dalam kelemahan itulah kita akan melihat kuasa Tuhan menjadi sempurna. Rasul Paulus alami itu, ya. Dan Rasul Paulus membuktikan itu. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, kelemahan yang kedua artinya adalah kelemahan penyakit, ya. Paulus mengatakan bahwa ada duri dalam daging. Itu artinya apa? Ada sesuatu penyakit yang dia alami, Bapak Ibu Saudara, yang ada di dalam dagingnya, yang ada di dalam tubuhnya. Dan penyakit itu, Bapak Ibu Saudara, dia mengalaminya dan dia mengalami sakit sekali. Dalam pelayanan di mana-mana dia harus membawa penyakitnya itu. Tidak mudah memberitakan Injil dengan sakit yang dialami. Saya rasakan Bapak Ibu Saudara, kalau pas mau khotbah, begitu ya, mau rekaman khotbah atau menyampaikan firman Tuhan, pas sakit gigi, itu sakit sekali. Semua bahan khotbah itu hilang semuanya. Tidak ada konsentrasi. Kenapa? Karena sakit gigi, ya, membuat semua badan menjadi sakit, begitu ya. Padahal hanya sakit gigi. Tapi Rasul Paulus sakit itu dialami seumur hidupnya. Tetapi tidak menghalangi dia melayani Tuhan. Inilah kelemahan yang Rasul Paulus miliki. Bagaimana dengan kita? Sakit apa yang kita alami dalam melayani Tuhan? Mungkin tidak seperti Rasul Paulus. Tapi jangan sampai penyakit itu menghalangi kita untuk setia melayani Tuhan. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, kelemahan secara moral, ya. Kelemahan secara moral, kalau kita melihat pelayanan Rasul Paulus, seringkali Paulus itu mengalami penolakan dalam pelayanannya. Bahkan orang-orang sesamanya, orang-orang Yahudi menolak pemberitaan Injil Yesus yang Paulus sampaikan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, secara penolakan, kelemahan moral yang dialami oleh Rasul Paulus, ya, dia alami dalam hidupnya. Pergi kemana-mana memberitakan Injil, seringkali Rasul Paulus mengalami ketertolakan. Tetapi hal itu tidak membuat dia mundur untuk melayani Tuhan, ya. Bagaimana dengan kita?
Ya, mungkin ya dalam pelayanan kita merasa diri kita tidak mampu dan akhirnya kita mengalami berasumsi bahwa rasanya kita ini tertolak dalam pelayanan. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Rasul Paulus membuktikan meskipun dia mengalami ketertolakan, dia tetap fokus setia untuk melayani Tuhan dan terbukti pelayanan Rasul Paulus memberitakan Injil, banyak jiwa yang dimenangkan. Kelemahan berikutnya, kelemahan secara ekonomi. Bapak Ibu Saudara, terbukti Rasul Paulus dalam pelayanannya dia mengatakan bahwa kelemahannya ya, di dalam kekurangan dia tahu bahwa dia pernah mengalami kekurangan. Dia pernah mengalami berkelimpahan. Dan bahkan dalam pelayanannya Bapak Ibu Saudara untuk mencukupkan kebutuhan hidupnya, dia bekerja sebagai tukang tenda. Kelemahan ekonomi. Dia tidak punya pekerjaan tetap, tidak punya gaji tetap, ya. Dia memberitakan Injil di kota satu kota lainnya. Tetapi dia tidak menghiraukan itu semua karena dia tahu sumber berkat itu daripada Tuhan. Dan terbukti Bapak Ibu Saudara, kekurangan pun dia pernah alami, tapi jangan salah, berkelimpahan pun dia tahu karena dia juga pernah mengalami. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, melayani Tuhan itu tidak menjadikan kita begitu ya lemah secara ekonomi, tetapi Bapak Ibu Saudara melayani Tuhan, Tuhan akan senantiasa mencukupkan kita, ya, mencukupkan kita atas setiap kebutuhan hidup kita hari lepas hari. Jangan khawatir, jangan takut bahwa berkat Tuhan itu berkelimpahan Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan khawatir, Tuhan memelihara hidup kita dalam melayani Tuhan. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan ajarkan melalui kata kelemahan ini? Kata kelemahan ini berbicara tentang kelemahan secara mental. Kenapa? Karena Bapak Ibu Saudara, pada waktu pelayanan Rasul Paulus, ya, dia tahu bahwa pelayanannya itu akan menuju kepada kematian, ya, menuju kepada kematian. Tetapi karena pelayanannya lah, ya, karena Tuhan lah, dia menganggap bahwa kematian itu adalah keuntungan baginya. Karena dia tahu di dalam kematian itu dia akan berjumpa bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu mungkin secara mental ada orang, ya, ada orang lain Bapak Ibu Saudara yang ketika menerima pelayanan, mentalnya tidak siap untuk menerima pelayanan karena takut dengan hal-hal negatif, takut hal-hal apa yang terjadi. Kehancuran dalam pelayanan, merasa bahwa dirinya lah sumber dari kehancuran pelayanan itu. Tidak Bapak Ibu Saudara, tidak. Kenapa? Saya katakan bahwa di dalam pelayanan yang Tuhan izinkan untuk kita lakukan, semuanya itu atas rencana Tuhan, atas izin Tuhan, dan Tuhan mempercayakan pelayanan bagi kita. Oleh karena itu saudara yang terkasih, kelemahan demi kelemahan Rasul Paulus boleh bongkar kepada kita, boleh nyatakan kepada kita, ini loh kelemahanku, ini loh kelemahan yang saya miliki. Anda tidak memiliki kelemahan seperti yang saya miliki. Anda tidak punya sakit, saya punya penyakit di dalam tubuh saya yang harus saya tanggung. Anda tidak punya kelemahan fisik, begitu pergi kemana-mana, bisa naik mobil. Tapi saya pergi memberitakan Injil dengan tenaga, dengan semua apa yang saya miliki harus berjalan berhari-hari untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara, Anda tidak memiliki ketakutan, begitu ya? Tidak memiliki hal-hal mungkin kematian yang menghantui atau yang akan Anda rasakan, Anda alami ketika Anda melayani Tuhan. Tetapi saya tahu bahwa di akhir hidup saya harus menerima konsekuensi untuk melayani Tuhan sampai saya harus mati. Bapak Ibu Saudara, secara moral kita melayani Tuhan tidak seperti Rasul Paulus mengalami ketertolakan, mengalami aniaya penderitaan. Kita tidak sampai seperti itu. Oleh karena itu Rasul Paulus ingin mengatakan kepada kita, ingatlah bahwa di dalam kelemahan itulah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Di dalam kelemahan yang Rasul Paulus, kuasa Tuhan sempurna, Injil diberitakan. Oleh karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melayani di dalam kelemahan itu adalah prinsip untuk kita boleh melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Itu adalah prinsip untuk kita melihat kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita. Karena
Ketika kita berbicara tentang dalam firman Tuhan ini, dikatakan bahwa justru ya, dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Di dalam kelemahanlah, kata Tuhan, dalam kelemahan kita, dalam kekurangan kita lah justru kuasa Tuhan, atau dalam bahasa Yunani itu artinya dunamin, atau bahasa sederhananya itu dinamit atau bom, gitu ya, yang menghancurkan batu-batu yang besar, begitu ya. Yang ketika kita melihat tambang batu, begitu ya, gunung yang batu besar yang sangat keras, itu dapat dihancurkan dengan sebuah dinamit atau sebuah bom. Bapak Ibu Saudara, itulah kuasa, itulah dunamin, itulah arti daripada kata kuasa dalam firman Tuhan ini. Kuasa itu menyatakan mujizatnya. Kuasa itu membuat kita yang tidak punya karunia memiliki karunia daripada Tuhan. Kuasa itu yang membuat kita ketakutan untuk melayani Tuhan, membuat kita menjadi berani untuk melayani Tuhan. Kuasa itu sempurna, Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita di bulan pelayanan ini setialah mengerjakan setiap tanggung jawab pelayanan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kita kerjakan pelayanan itu bukan untuk kepentingan kita, tetapi kita mengerjakan pelayanan itu semata-mata bentuk ucapan syukur yang Tuhan izinkan kepada kita untuk kita lakukan. Semata-mata itu adalah bentuk sukacita kita. Kita responi dengan sukacita bahwa Tuhan masih mengizinkan kita pelayanan. Dan hal itu adalah bentuk balasan kita atas kebaikan yang Tuhan berikan bagi kita. Berkat Tuhan yang boleh kita rasakan, kesehatan yang Tuhan izinkan kita miliki. Marilah kita membalas kebaikan Tuhan dengan kita memberi hati, memberi diri kita untuk melayani Tuhan dengan setia dalam hal sederhana sekalipun. Jadi jemaat Tuhan, tetap semangat untuk melayani Tuhan, tetap semangat karena Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh meneguhkan dan menguatkan iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan dengan tema melayani di dalam kelemahan. Kami tahu Tuhan, kami memiliki kelemahan, kami memiliki kekurangan dalam hidup kami dalam melayani Tuhan. Tapi kami tidak mau ya Tuhan, di dalam kelemahan itu kami mundur dalam melayani Tuhan. Kami khawatir, kami takut. Dan pada hari ini, Rasul Paulus menyatakan kepada kami, memberitakan kepada kami firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Di mana di dalam kelemahan Rasul Paulus, disitulah kuasa Tuhan dinyatakan. Disitulah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Mujizat Tuhan terjadi. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan kami. Biarlah ya Tuhan, kami boleh setia melayani Tuhan di dalam keterbatasan dan kelemahan kami, agar hidup kami sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini, saya persilakan jemaat Tuhan bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah Tritunggal senantiasa tercurah atas kehidupanmu, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.
Jemaat Tuhan saya persilakan duduk. Ibadah kita sudah selesai. Jemaat Tuhan boleh mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua.